Oke, untuk pemateri sudah bisa dimulai. Tunggu Mak Anu. Ini apa belum bisa tabus hari ini? Oh iya, Rani mulailah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Maharani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai materi landasan-landasan filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari kelompok pemateri. Kepada kelompok pemateri, saya persilakan. Baik, saya akan memulai materi hari ini yaitu landasan-landasan filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan. Kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan yang pertama ada filsafat pendidikan mengeksplorasi sifat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, menyediakan dasar teoritis untuk seluruh aktivitas pendidikan. Yang ketiga, membantu mempertahankan nilai-nilai fundamental di tengah perkembangan zaman. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan mencakup berbagai aliran yang memiliki pandangan berbeda tentang tujuan, cara, dan isi pendidikan. Landasan filsafat pendidikan itu yang pertama ada metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, dan etika. Jadi yang landasan metafisika itu ialah yang pertama menggali hakikat realitas dalam pendidikan. Yang kedua memahami entitas pendidikan, guru, siswa, dan kurikulum. Dan yang ketiga hubungan antara pikiran dan dunia luar dalam pembentukan pengetahuan, tujuan pendidikan yang relevan. Terus landasan epistemologi. Yang pertama ada teori pengetahuan, empirisme, dan rasionalisme. Yang kedua proses pembelajaran dan metode yang efektif. Yang ketiga validitas pengetahuan dalam pendidikan. Yang keempat pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir hubungan guru siswa sebagai fasilitator pengetahuan.
Landasan aksiologi. Yang pertama ada nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter. Yang ketiga, kurikulum dan isi pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai positif. Dan yang terakhir, etika profesional pendidik. Landasan logika. Ada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, struktur dan konsistensi pengetahuan yang diajarkan, evaluasi argumen dan bukti, pembelajaran berbasis penalaran dan eksperimen. Dan yang terakhir adalah landasan etika. Pendidikan moral untuk membentuk karakter siswa, etika profesional pendidik dalam menjalankan tugas, hubungan yang sehat antara guru dan siswa, pengambilan keputusan yang etis dalam pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan, yang dimana yang pertama itu perennialisme. Aliran ini yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang abadi dan universal dalam pendidikan. Tujuan utama pendidikan menurut aliran ini adalah untuk mengajarkan nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu, seperti kebenaran, keadilan, dan kebijakan. Yang kedua itu esensialisme. Aliran ini berfokus pada pengajaran inti atau dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting dan relevan untuk kehidupan manusia. Esensialisme menganggap pendidikan harus mengajarkan keterampilan dasar dan pengetahuan inti yang mendukung perkembangan intelektual dan moral siswa. Yang ketiga itu pragmatisme. Aliran ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan harus relevan dengan dunia nyata dan praktis. Pragmatisme ini menekankan pembelajaran melalui pengalaman, di mana siswa belajar dengan cara mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rekonstruksionisme. Aliran ini menekankan peran pendidikan dalam memperbaiki dan membentuk masyarakat. Rekonstruksionisme percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa menjadi agen perubahan sosial dengan menanggapi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Yang terakhir itu eksistensialisme, yang dimana dalam aliran ini fokus pendidikan adalah pada perkembangan individu dan pencairan makna hidup. Pendidikan eksistensial menekankan kebebasan pribadi dan tanggung jawab individu untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Kesimpulannya yaitu landasan filsafat pendidikan penting untuk merancang sistem pendidikan yang efektif. Metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, dan etika berperan dalam pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan muncul sebagai respon terhadap perubahan sejarah, sosial, dan teknologi, serta pendidikan yang berbasis pada filsafat yang kuat menghasilkan individu yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya membuka sesi tanya jawab 2 sesi. Setiap sesinya saya menerima 3 pertanyaan. Oke, untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, saya persilakan kepada Sarma Ayu. Baik, di sini saya ingin bertanya, mengapa eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam pendidikan? Nah, bisa diberikan contohnya kayak di kehidupan sehari-hari itu maksudnya bagaimana? Apakah jelas, moderator? Iya, jelas. Untuk ke materi, apakah sudah jelas? Sudah, moderator. Oke, Baik, terima kasih. mungkin masih teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oh, saya silakan kepada Vini Mosangi untuk mengajukan pertanyaan.
Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Finuman Sangi dengan akhiran NIM 111. Di sini saya ingin bertanya, dari kelima aliran filsafat pendidikan yang ada pada pembahasan kalian, mana yang menurut kalian paling relevan dengan pendidikan saat ini? Itu saja yang dapat saya tanya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya untuk sesi 1, sisa 1 pertanyaan lagi. Izin moderator. Iya, saya persilakan kepada Saudari Rahma untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan saya, bagaimana berbagai aliran filsafat pendidikan yang kalian jelaskan tadi saling berinteraksi dalam pendidikan modern dan bagaimana pendidikan dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan pengajaran yang menyeluruh? Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah cukup 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Kepada pemateri, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Atau Moderator izin menjawab. iya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Sarma Ayu, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam pendidikan? Bisa berikan contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya itu, eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam pendidikan karena aliran ini percaya bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup sendiri dan membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran diri, memahami potensi mereka, dan memilih jalur hidup yang sesuai dengan keinginan serta keyakinan mereka, bukan hanya mengikuti aturan atau norma yang ditetapkan oleh orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pilihan karir. Seorang siswa mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi orang tua untuk mengajar karir tertentu, misalnya menjadi dokter atau insinyur, padahal ia lebih tertarik pada seni atau musik. Nah, yang kedua itu pendidikan di luar sistem formal. Beberapa orang memilih untuk belajar di luar sistem pendidikan formal, seperti mengikuti kursus online atau belajar melalui pengalaman langsung. Mereka menganggap bahwa proses pendidikan yang lebih personal dan bebas dari batasan kurikulum dapat membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup. Jadi, eksistensialisme dalam pendidikan mengutamakan kebebasan individu untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pilihan yang mereka buat, mendorong pencarian akan jati diri dan pemberdayaan diri. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya serahkan kepada forum terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Iya, Saudari Najwa. Saya persilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menambahkan jawaban dari pemateri, di mana pertanyaannya tadi itu, mengapa eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam pendidikan dan berikan contohnya. Jadi, eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam pendidikan karena setiap manusia itu unik dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Pendidikan harus menghargai perbedaan, membantu individu menyadari kebebasan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Contohnya pemilihan jurusan kuliah sesuai minat, metode pembelajaran fleksibel, dan pengembangan karakter. Intinya, pendidikan membantu individu menjadi diri sendiri. Itu saja yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Najwa telah menambahkan jawaban. Oke, itu tadi dia tambahan jawaban dari pemateri dan tambahan dari Najwa. Sekarang saya serahkan kepada penanya, apakah sudah paham
dan bisa simpulkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, untuk yang bisa saya dapat pahami, kan tadi eksistensialisme itu menekankan kebebasan individu dalam pendidikan agar kita bisa lebih fokus pada kebebasan, tanggung jawab, dan bakat dalam individu sendiri. Jadi, ini mendorong kita menemukan jati diri dan juga kayak kita bisa mengambil keputusan atas nilai-nilai yang kita pilih. Kayak seumpama yang tadi mungkin ditambahkan oleh siapa Najwa itu kayak pemilihan jurus. Nah, kayak kemarin saya ingin masuk perguruan tinggi, itu saya diberikan kebebasan orang tua untuk memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan minat saya, bukan karena dipaksa atau mengikuti saran dari orang-orang. Nah, yang dijelaskan juga tadi Tiara untuk dan pilihan karir itu kayak yang orang tua ingin mereka bekerja sebagai dokter, padahal mereka ingin bekerja sebagai seni atau pelukis. Jadi kayak filsafat eksistensialisme itu mengarah pada bakat atau minat yang ada di dalam diri kita sendiri, agar kita tahu bakat kita ada di mana, karena setiap orang pasti kan memiliki bakatnya masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Sarma Ayu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua. Izin menjawab moderator. Ya, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vini. Dari kelima aliran filsafat pendidikan yang ada pada pembahasan kalian, mana yang menurut kalian paling relevan dengan pendidikan saat ini? Baik, dari kelima aliran filsafat pendidikan yang ada, saya berpendapat bahwa aliran filsafat pendidikan progresivisme adalah yang paling relevan dengan pendidikan saat ini. Alasannya karena yang pertama, fokus pada pengembangan diri. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, pengembangan kemampuan yang berpikir kritis. Dan yang terakhir, pengembangan karakter dan nilai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya serahkan terlebih dahulu kepada forum. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada, iya, saya serahkan kepada Naila Darwis untuk menambahkan pertanyaan. Jawaban. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Menurut pendapat saya ya, di sini ada dua aliran yang bisa dipakai. Yang pertama itu pragmatisme, karena sering dianggap relevan dalam pendidikan kontemporer, karena ini menekankan terhadap pembelajaran yang berbasis pengalaman, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis. Aliran ini selaras dengan tuntutan era digital yang menuntut adaptabilitas dan pemecahan masalah yang kreatif. Contohnya itu metode project-based learning atau pembelajaran interdisipliner yang mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas dunia nyata. Dan yang kedua itu ada rekonstruksionisme, karena menjawab isu ketimpangan sosial dan lingkungan melalui kurikulum yang mendorong analisis kritis dan perubahan struktural. Meskipun demikian, pragmatisme ini lebih mudah diintegrasikan secara luas tanpa menuntut transformasi radikal sistem dan membuatnya lebih aplikatif dalam konteks yang lebih beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, itu tadi tambahan dari saudari Naila Darwis. Selanjutnya saya akan serahkan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok pemateri dan tambahan dari saudari Naila Darwis? Jika iya, berikan kesimpulannya.
Baik, terima kasih atas, jawaban yang telah diberikan dan juga tambahan dari Saudari Naila Darwis, yang dapat saya simpulkan, aliran pendidikan progresivisme ini adalah yang paling relevan dengan pendidikan saat ini, karena berfokus pada pengembangan diri siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pengembangan karakter dan nilai. Ada juga tadi, Naila bilang, aliran filsafat pendidikan itu ada yang esensialisme. Ini aliran, berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang esensial bagi siswa. Serta ada juga tadi, aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme, itu aliran, berfokus pada pengembangan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan. Itu saja yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudari Vini. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Izin menjawab moderator. Ya, saya persilakan kepada Tiara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rahma, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana berbagai aliran filsafat pendidikan yang berbeda seperti perennialisme, esensialisme, pragmatisme, rekonstruksionisme, eksistensialisme berinteraksi dalam pendidikan modern, dan bagaimana pendidik dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan pengajaran yang menyeluruh. Jadi jawabannya itu seperti perennialisme, pragmatisme, rekonstruksionisme, yang berbeda terhadap pendidikan. Namun pendidikan modern, berbagai aliran ini dapat berinteraksi dan saling melengkapi, belajar lebih menyeluruh dan relevan bagaimana masing-masing aliran tersebut berinteraksi dalam pendidikan modern dan bagaimana pendidik dapat menggabungkan. Yang pertama itu perennialisme. Perennialisme menekankan nilai abadi dan pengetahuan klasik yang bersifat universal. Pendidikannya berfokus pada pengajaran konsep-konsep besar dan pemikiran pendidikan modern berinteraksi dengan karena menekan pentingnya pengetahuan inti. Namun sementara yang lebih esensial lebih praktis dengan penekanan pada keterampilan dasar. Penerapannya itu pendidik dapat dengan mengajarkan materi tetap relevan sambil juga memperkenalkan keterampilan siswa. Yang kedua itu fokus esensialisme, menekankan pentingnya pengetahuan inti dan keterampilan dasar yang harus dipelajari oleh setiap individu seperti matematika, bahasa, dan sains. Interaksi dengan aliran lain yaitu esensialisme integrasi dengan pragmatisme, karena keduanya menekankan aplikasi pengetahuan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Penerapannya, pendekatan ini dapat digabungkan dengan pengajaran dengan memastikan bahwa siswa mata pelajaran inti sambil juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi cara-cara aplikasi pengetahuan. Terus selanjutnya itu fokus pragmatisme, berfokus pada pengalaman langsung dan pembelajaran yang berbasis pada praktik. Pendidikan harus relevan dengan konteks kehidupan nyata dan membantu siswa memecahkan masalah praktis. Interaksi dengan aliran lain yaitu pragmatisme dapat mengintegrasikan rekonstruksionisme karena keduanya berorientasi pada perubahan sosial dan memberikan perhatian pada kehidupan. Contoh penerapannya itu pendidik dapat menggunakan pendekatan pragmatis dengan memberi siswa kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek praktis atau masalah dunia nyata. Dunia nyata sambil mempertimbangkan nilai-nilai dan pengetahuan inti dari esensialisme. Yang selanjutnya itu
Rekonstruksionisme berfokus menekankan pentingnya menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki atau merekonstruksi masyarakat dengan fokus pada kesadaran sosial dan perubahan. Interaksi dengan aliran lain yaitu rekonstruksionisme dapat berinteraksi dengan esensialisme dengan memperkenalkan konsep perubahan dalam pembelajaran inti. Penerapan pendidik dapat menggabungkan pendekatan ini dengan mendorong siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah sosial. Yang selanjutnya itu eksistensialisme, berfokus pada kebebasan individu, pilihan pribadi, dan pencarian makna hidup. Pendidikan bertujuan untuk membantu siswa menemukan identitas mereka dan menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Eksistensialisme berinteraksi dengan pragmatisme dengan fokus pada kebebasan dan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Penerapannya itu pendidik dapat menggabungkan elemen ini dengan memberi siswa kebebasan untuk mengeksplorasi pilihan mereka sendiri dalam pendidikan sambil membimbing mereka untuk mengembangkan pengetahuan yang relevan dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam masyarakat, menggabungkan elemen-elemen filsafat pendidikan untuk menciptakan pengajaran yang menyeluruh. Pendidik dapat menggabungkan berbagai elemen dari aliran filsafat pendidikan dengan cara yang fleksibel. Misalnya yaitu seperti pengajaran berbasis proyek, pragmatisme, dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter, perennialisme untuk membangun keterampilan praktis sambil mempertahankan nilai-nilai moral dan intelektual. Terus pembelajaran berbasis pengalaman, eksistensialisme dapat digabungkan dengan pengetahuan inti, contohnya seperti esensialisme, untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga dapat mengaitkan pengetahuan tersebut dengan kehidupan pribadi. Terus pengembangan masyarakat, rekonstruksiisme, bisa dijadikan bagian dari kurikulum esensial dengan memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dan bertindak terhadap isu sosial sambil mengembangkan keterampilan akademik yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya serahkan dulu kepada forum. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban. Izin menambahkan, moderator. Ya, saya persilakan kepada Saudari Amanda. Baik, perkenalkan, nama saya Amanda dengan akhiran NIM 063. Jadi langsung saja. Pertanyaannya tadi itu bagaimana berbagai aliran filsafat pendidikan yang berbeda seperti perennialisme, esensialisme, pragmatisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme berinteraksi dalam pendidikan modern dan bagaimana pendidikan dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan pengajaran yang menyeluruh. Jadi dalam pendidikan modern, berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, pragmatisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme saling berinteraksi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih seimbang. Setiap aliran memiliki prinsip yang berbeda, tetapi pendekatan terbaik adalah menggabungkan elemen-elemen dari masing-masing aliran agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dengan mengombinasikan berbagai perspektif ini, pendidikan dapat menjadi lebih fleksibel, relevan, dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Perennialisme dia menekankan pentingnya mempelajari prinsip-prinsip dan karya klasik yang tetap relevan sepanjang waktu, seperti filsafat, sastra, dan matematika. Sementara itu, esensialisme dia lebih fokus pada penguasaan ilmu dasar seperti sains, bahasa, dan sejarah untuk membangun landasan akademik yang kuat. Dalam pendidikan modern, kedua pendekatan ini sering diterapkan dalam kurikulum wajib yang memberikan siswa pemahaman fundamental tentang berbagai bidang ilmu. Di sisi lain juga, pragmatisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan relevansi dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini diterapkan dalam metode pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, serta pemecahan masalah yang langsung berhubungan dengan situasi di dunia nyata.
Rekonstruksionisme menambahkan dimensi sosial dalam pendidikan dengan melihatnya sebagai alat untuk menciptakan perubahan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekolah mulai memasukkan pendidikan karakter, kesadaran sosial, dan proyek berbasis komunitas ke dalam kurikulum mereka. Eksistensialisme dia menekankan kebebasan individu dalam menentukan makna hidupnya sendiri, yang tercermin dalam metode pembelajaran yang lebih fleksibel seperti personalisasi kurikulum dan pendekatan yang mendorong pemikiran kritis serta refleksi diri. Dengan menggabungkan berbagai aliran ini, pendidik dapat memberikan keseimbangan antara penguasaan ilmu dasar, pengalaman nyata, kesadaran sosial, dan kebebasan berpikir. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya tambahkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi tambahan dari Saudari Amanda. Selanjutnya saya serahkan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok pemateri dan tambahan dari Saudari Amanda? Jika iya, berikan kesimpulan. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah paham. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa aliran-aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, pragmatisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme, meskipun mereka memiliki pendekatan yang berbeda, namun tetap dapat saling melengkapi dalam pendidikan modern, di mana pendidikan itu pendidik dapat menggabungkan elemen-elemen dari berbagai aliran ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik atau menyeluruh dengan mengintegrasikan nilai-nilai abadi, pengetahuan dasar, pembelajaran berbasis pengalaman, kesadaran sosial, dan kebebasan individu. Pendidikan modern dapat lebih efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata, mengembangkan keterampilan kritis, dan menemukan makna dalam hidup mereka. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk dapat tumbuh tidak hanya sebagai individu yang memiliki pengetahuan, tetapi juga sebagai warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudari Rahma. Selanjutnya saya akan melanjutkan sesi pertanyaan kedua dengan 3 penanya. Untuk teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Salah. Ya, saya persilakan kepada Saudari Wastiatal untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada pemateri. Jadi pertanyaanku itu, bagaimana landasan filsafat pendidikan dapat mengatasi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi pertanyaan dari Saudari Wastiatalo. Selanjutnya saya sendiri juga akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok pemateri. Pertanyaan saya, apa perbedaan utama antara aliran esensialisme dan perennialisme dalam filsafat pendidikan? Dan berikan masing-masing contohnya. Itu dia pertanyaan dari saya. Nah, untuk teman-teman sekalian, masih ada 1 pertanyaan untuk sesi kedua ini. Jadi saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Oke, saya persilakan kepada Saudari Amalia Amanda untuk mengajukan pertanyaan.
Iya, kepada Saudari Amalia Amanda, saya persilakan. Izin moderator, Amalia bilang jaringannya tidak bagus. Bahina kau sih. Kan banyak orang di sana tuh. Iya. Susah tuh update di cari tuh di foto. Oke, sembari menunggu jaringannya Amalia ini sedikit bagus, saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab dua pertanyaan terlebih dahulu yang tadi diajukan oleh forum. Moderator izin menjawab. Iya, kepada Tiara saya persilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Wastiatalo, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana landasan filsafat pendidikan dapat mengatasi ketimpangan sosial dalam dalam sistem pendidikan. Nah, jawabannya itu landasan filsafat pendidikan dapat berperan penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan dengan memberikan pandangan dan pedoman yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap setiap individu terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Beberapa pendekatan dari berbagai aliran filsafat pendidikan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu filsafat kritis. Pendekatan ini yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Paul Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, liberation education, dan mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan sosial dalam konteks ketimpangan sosial. Filsafat kritis menyarankan agar pendidikan digunakan untuk mengkritisi struktur sosial yang tidak adil dan membebaskan siswa dari penindasan dan ketidaksetaraan yang mereka alami. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis dan memberdayakan siswa dari kelompok marginal. Yang kedua itu filsafat humanisme. Filsafat ini menekankan nilai kemanusiaan, martabat, dan potensi individu. Dalam pendidikan, humanisme mendorong pengakuan terhadap keunikan setiap siswa dan pentingnya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata. Humanisme menganggap bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang dan sistem pendidikan harus memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi atau bias. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya alihkan dulu ke forum, siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban. Izin menambahkan moderator. Iya, saya persilakan kepada Saudari Zahra Arabera untuk menambahkan jawaban. Iya, kepada Saudari Zahra, saya persilakan untuk menambahkan jawaban. Oh, maaf moderator, baik. Jadi landasan filsafat pendidikan
ini dapat menjadi alat penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan dengan memberikan prinsip, nilai, dan arah kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Jadi ada beberapa cara untuk bagaimana filsafat pendidikan ini dapat berperan. Jadi yang pertama itu filsafat humanisme. Pendidikan sebagai hak universal. Jadi filsafat humanisme ini menekankan bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kemudian prinsip ini mendorong kebijakan pendidikan inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Terus ada filsafat progresivisme, pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial. Jadi progresivisme ini berfokus pada pengalaman belajar yang konseptual dan relevan dengan kehidupan sosial. Kemudian pendekatan ini mendorong pembelajaran yang dapat memberdayakan siswa dari kelompok kurang mampu agar memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih aktif. Kemudian filsafat kritis mengatasi ketimpangan struktural dalam pendidikan. Jadi filsafat kritis mengajarkan bahwa sistem pendidikan seringkali merefleksikan kesetimpangan sosial yang lebih luas. Jadi dengan pendekatan yang kritis, pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk membongkar diskriminasi, bias kelas sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Terus ada filsafat rekonstruksionisme, pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Jadi yang dimana filsafat ini menekankan bahwa pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Jadi ini bisa diwujudkan dengan kurikulum yang mendorong kesadaran sosial, keberagaman, dan partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Dan yang terakhir, filsafat eksistensialisme, menghargai keberagaman individu, yang dimana eksistensialisme ini dalam pendidikan itu menekankan kebebasan individu dalam belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Jadi dengan pendekatan ini, sistem pendidikan itu dapat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok yang berbeda, termaksud anak-anak dari latar belakang ekonomi yang beragam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi tambahan dari Saudari Arabella. Selanjutnya saya serahkan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok pemateri dan tambahan dari Saudari Arabella? Jika iya, silakan berikan kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas jawaban dari pemateri dan tambahan dari Saudari Zahra Arabella. Yang dapat saya simpulkan itu bahwa landasan filsafat pendidikan ini dapat mengatasi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan yang memberikan arah dan prinsip-prinsip yang mendukung pemerataan kesempatan bagi setiap individu. Mungkin seperti filsafat keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Selain itu ada juga filsafat pendidikan humanistik yang mengutamakan pengembangan potensi setiap individu secara menyeluruh, memastikan bahwa kebutuhan dan kemampuan siswa dari berbagai latar belakang dapat dipenuhi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudari Wastia. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Izin menjawab moderator. Ya, saya persilakan kepada Nur Fadila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah Maharani. Apa perbedaan utama antara aliran ensialisme dan perennialisme dalam filsafat pendidikan
dan berikan masing-masing contohnya. Baik esensialisme dan perennialisme adalah dua aliran utama dalam filsafat pendidikan yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka terhadap tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajarannya. Esensialisme menekankan pentingnya pengajaran dasar yang esensial bagi semua siswa. Pendidikan harus berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa. Aliran ini bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas dan kompeten dalam bidang akademik serta kehidupan sosial. Contohnya, sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis standar nasional dengan fokus pada mata pelajaran inti. Misalnya, sekolah yang menekankan ujian nasional sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. Kedua, seorang guru matematika yang mengutamakan hafalan, rumus, dan latihan soal sebagai metode pembelajaran utama. Yang kedua, perennialisme. Perennialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai universal dan abadi. Pendidikan harus mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak berubah seiring waktu, terutama melalui literatur klasik dan filsafat. Contohnya, universitas yang memiliki kurikulum berbasis grid books, buku-buku besar, seperti karya Plato, Aristoteles, dan Shakespeare. Kelas filsafat yang mendorong siswa untuk mendiskusikan konsep-konsep moral yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Jadi, kedua aliran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya simpulkan, saya serahkan kepada forum terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban. Saya kembalikan ke Izin moderator ingin menambahkan. Iya, saya persilakan kepada Saudari Syafira untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini tadi soalnya itu apa perbedaan utama antara aliran esensialisme dan perennialisme dalam filsafat pendidikan dan berikan masing-masing contohnya. Mungkin di sini saya memberikan perbedaan utama antara esensialisme dan perennialisme dalam filsafat pendidikan itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek fokus pendidikan. Kalau esensialisme itu menekankan keterampilan dasar dan mata pelajaran yang inti yang dianggap esensial untuk kehidupan. Kalau perennialisme itu dia menekankan ide-ide universal dan ajaran klasik yang memiliki nilai abadi. Selanjutnya itu ada aspek tujuan pendidikan. Kalau esensialisme itu mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis untuk kehidupan dan pekerjaan. Kalau perennialisme itu membentuk pemikiran kritis dan moral siswa berdasarkan prinsip-prinsip abadi. Selanjutnya itu aspek kurikulum. Kalau esensialisme itu dia berbasis mata pelajaran inti seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa Indonesia. Kalau perennialisme, dia berbasis teks klasik dan filsafat, seperti tadi dijelaskan oleh pemateri itu karyanya karya Plato, Aristoteles. Selanjutnya dia itu ada lagi aspeknya lagi, itu aspek metode pengajaran. Kalau esensialisme itu dia terstruktur, berpusat pada guru dengan disiplin dan standar akademik yang tinggi. Jadi kalau perennialisme itu diskusi analisis, teks klasik, dan refleksi filosofis. Dan aspek yang selanjutnya itu peran guru. Jadi pada esensialisme itu guru itu sebagai otoritas yang memberikan pengetahuan dan membentuk karakter siswa melalui disiplin akademis. Kalau perennialisme itu dia sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami ide-ide universal dan bersifat kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudari Safira.
Di sini yang dapat saya simpulkan itu bahwa esensialisme dan perennialisme itu aliran filsafat pendidikan yang memiliki fokus berbeda, di mana esensialisme itu menekankan pada pengajaran, keterampilan dasar, dan pengetahuan inti yang relevan. Sedangkan perennialisme itu menekankan pada pengajaran nilai-nilai abadi atau universal yang dianggap relevan sepanjang waktu. Nah, singkatnya itu kalau esensialisme itu fokus pada keterampilan praktis, sedangkan perennialisme itu pada nilai-nilai abadi. Oke, hanya itu yang dapat saya simpulkan. Untuk sesi pertanyaan kedua ini masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, langsung saja menyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Iya, saya serahkan kepada Saudari Amalia Amanda untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Jadi, saya ingin bertanya apa hubungan antara filsafat pendidikan dengan etika dalam dunia pendidikan. Itu saja yang saya tanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi pertanyaan dari Saudari Amalia Amanda. Sekarang saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab, moderator. Ya, saya serahkan kepada Saudari Nur Fadilah untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Manda. Apa hubungan antara filsafat pendidikan dengan etika dalam dunia pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan dan etika dalam dunia pendidikan memiliki hubungan yang erat karena keduanya berperan dalam membentuk nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan. Yaitu karena yang pertama, landasan normatif pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan dasar pemikiran tentang tujuan dan hakikat pendidikan, sementara etika menetapkan norma dan standar moral yang harus diikuti dalam proses pendidikan. Yang kedua, pembentukan karakter peserta didik. Filsafat pendidikan menentukan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Etika berperan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, tanggung jawab pendidik. Seorang pendidik tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik secara moral. Etika membantu pendidik dalam mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Yang keempat, kebijakan dan kurikulum pendidikan. Filsafat pendidikan menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan kurikulum, sedangkan etika memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak dalam dunia pendidikan. Dan yang kelima, penyelesaian konflik moral dalam pendidikan. Dalam praktiknya, dunia pendidikan sering menghadapi dilema etis, seperti diskriminasi, ketidakadilan, atau penyalahgunaan wewenang. Filsafat pendidikan menyediakan perspektif teoritis untuk memahami masalah tersebut, sementara etika menawarkan prinsip-prinsip moral untuk menyelesaikannya dengan cara yang benar. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan memberikan dasar teoritis dan konseptual tentang pendidikan, sedangkan etika memberikan panduan praktis tentang bagaimana pendidikan harus dijalankan secara moral dan bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya serahkan kepada forum terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban. Moderator, izin menambah. Iya, saya serahkan kepada Isma Ramadhani untuk menambahkan jawaban. Jawab salah. Nanti kalau Baik, saya akan menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Nah, pertanyaannya tadi, apa hubungan antara filsafat pendidikan dengan etika dalam dunia pendidikan?
Filsafat pendidikan dan etika memiliki hubungan yang erat dalam dunia pendidikan karena keduanya berperan dalam membentuk nilai, tujuan, dan praktik pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir tentang hakikat pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana pendidikan harus dijalankan. Sementara itu, etika dalam pendidikan menetapkan norma dan nilai norma yang harus diterapkan dalam proses pendidikan agar berjalan dengan adil, bertanggung jawab, dan manusiawi. Selain itu, filsafat pendidikan menekankan pentingnya pembentukan manusia seutuhnya, termasuk aspek moral dan etika. Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral mereka agar menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Etika dalam pendidikan memberikan pedoman tentang bagaimana peserta didik harus bersikap baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai panduan bagi siswa dalam membangun sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang diharapkan. Filsafat pendidikan juga berperan dalam menentukan kode etik bagi pendidik. Sebagai pengajar, guru memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya, baik dalam hal menghormati hak siswa, menghindari diskriminasi, maupun menjaga profesionalisme dalam mengajar. Nah, etika harus mengatur bagaimana seorang guru harus berperilaku agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan yang bermartabat. Dengan adanya kode etik yang berlandaskan filsafat pendidikan, seorang pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi tambahan dari Saudari Isma Ramadhani. Selanjutnya saya serahkan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri dan kesimpulan dan tambahan dari Saudari Isma Ramadhani? Jika iya, berikan kesimpulannya. Ya, saya sudah puas. Jadi terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab dan tambahan dari Saudari Isma Ramadhani. Yang dapat disimpulkan itu, filsafat pendidikan dan etika dalam dunia pendidikan saling melengkapi. Filsafat pendidikan memberikan landasan nilai dan tujuan dalam proses belajar, sedangkan etika memastikan penerapan nilai berjalan secara adil dan bermoral. Keduanya berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berkarakter. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudari Amalia Amanda. Berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi presentasi pada kali ini. Adapun yang dapat saya simpulkan bahwa filsafat pendidikan itu berperan penting dalam membentuk pendidikan yang relevan, etis, dan inklusif. Di era modern, pragmatisme, rekonstruksionisme dan eksistensialisme paling sesuai, di mana pendidik dapat menggabungkan berbagai aliran untuk menciptakan pendidikan yang seimbang dan mendukung pengembangan individu serta perubahan sosial yang positif. Nah, aliran-aliran filsafat pendidikan muncul sebagai respon terhadap perubahan sejarah, sosial, dan teknologi. Pendidikan yang berbasis pada filsafat yang kuat akan menghasilkan individu yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok pemateri atas ilmunya dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini. Semoga ilmu ataupun materi yang disampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator dan teman-teman semua di sini, pemakalah dan audiens ya. Tadi yang sudah banyak aktif dan bertanya, bertanya dan juga menambahkan jawaban ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, mungkin ini pertemuan terakhir bersama saya di mata kuliah filsafat pendidikan adik-adik. Jadi mungkin bisa nanti stay tune sampai akhir karena nanti akan saya bagikan link untuk
soal UTS dan bagaimana pengerjaannya gitu ya. Nah, so far dilihat di sini sudah berusaha ya kalian untuk aktif dalam mata kuliah ini dari pertemuan awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga di sesi 1 ini kalian bisa bisa punya modal gitu ya, konsep dasar terkait filsafat untuk nanti kalian akan masuk di sesi 2 bersama Pak Akram ya. Nah, untuk materi hari ini kita memang masih berhubungan dengan filsafat pendidikan gitu ya. Coba di sini saya kasih lihat ke kalian ya. Ya. Ini ya, semoga bisa kelihatan apa yang saya kasih lihat ke kalian. Ini adik-adik semua, ketika kalian itu tadi membahas terkait landasan filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan, sebenarnya kita terlebih dahulu harus tahu landasan filsafatnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di PPT-nya kelompok 6 di sini sudah dilihat, sudah dijelaskan bahwa mereka menggunakan landasan filsafat, yaitu ada metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kalian sudah pelajari waktu di pertemuan-pertemuan awal terkait landasan ataupun pendekatan dari filsafat gitu ya. Nah, itu dipakai juga di landasan filsafat pendidikan gitu ya. Nah, itu yang di sebelah kanan kalian bisa lihat PPT-nya teman kalian. Di sebelah kiri kalian bisa lihat hasil dari saya juga menggunakan ChatGPT untuk memudahkan kita apa itu perbedaan antara aksiologi, epistemologi, etika, metafisika, dan logika gitu ya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah kita cerna gitu ya. Nah, kalian ketika belajar itu bisa juga menggunakan prom-prom seperti ini gitu ya. Jadi pakai bahasa anak-anak atau pakai bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Biar kita dapat jawaban yang kita juga mudah untuk mengerti gitu ya. Nah, sedikit review dari landasan filsafat itu sendiri, baik itu aksiologi, kemudian apalagi etika, metafisika, ya, kemudian logika, ya. Nah, kita perlu tahu definisi dari setiap istilah ini, gitu ya. Setelah kita tahu, kemudian kita bisa hubungkan konsep dari masing-masing definisi itu terhadap landasan untuk filsafat pendidikan gitu ya, karena kita udah tahu definisinya sendiri ini apa satu-satu gitu ya. Nah, kalau aksiologi di sini didapatkan bahwa aksiologi itu mencakup mengenai kegunaan sesuatu gitu ya. Nah, berarti kalau kita pakai landasan filsafat pendidikannya aksiologi, maka kita akan bertanya apa gunanya pendidikan gitu ya. Untuk apa pendidikan itu dipakai sampai sekarang atau diberlakukan sampai sekarang atau dijalankan oleh suatu negara sampai sekarang gitu ya, manfaatnya apa gitu ya. Nah, itu aksiologi. Kalau misalnya epistemologi itu definisinya kita bisa mungkin lihat di sini, dari mana kita mengetahuinya, cara kita mengetahui itu gitu, cara mengetahui sesuatu gitu ya. Nah, sesuatunya ini tergantung kita bahas mengenai apa sesuatunya. Kalau di landasan filsafat pendidikan berarti kan kita membahas tentang pendidikan. Nah, berarti tinggal kita ganti aja dari mana kita tahu pendidikan itu. Artinya sumber kita pakai pendidikan itu pakai sumbernya siapa gitu ya. Pakai sumber versinya siapa, pakai pemikirannya siapa gitu ya. Kita pakai patokannya siapa gitu ya. Itu epistemologi. Ya. Kemudian kalau etika ini berbicara tentang suatu nilai baik buruk gitu ya, baik buruk, kemudian ini bagus atau tidak bagus gitu ya. Itu etika. Nah, etika itu kan ngomongin soal nilai gitu ya. Nilai itu dikatakan baik atau buruk
sesuatu itu dikatakan baik atau buruk maksudnya gitu ya. Nah, berarti kalau di landasan filsafat, kalau ngomongin soal etika, mana etika? Berarti pendidikan itu yang dikatakan pendidikan yang kita pakai tadi menurut siapa, itu nilai-nilai di dalam pendidikan itu yang baiknya yang mana gitu ya. Itu yang akan kita ajarkan, misalnya pendidikan mengenai karakter gitu ya, atau misalnya pendidikan moral, pendidikan agama gitu kan ya. Nah, kemudian ada mungkin sesuatu yang tidak boleh kita ajarkan ke anak-anak, ke siswa-siswa gitu ya. Karakter apa, sikap apa. Ya, nah itu etika, berbicara mengenai sesuatu itu dinilai baik atau buruk gitu ya. Di dalam pendidikan berarti itu tadi gitu ya. Berarti harus ada yang diajarkan. Kita udah ada patokannya nih, misalnya anak-anak Indonesia itu sikap yang harus mereka punyai adalah sikap-sikap yang ada di Pancasila misalnya gitu ya. Beriman artinya dia punya kepercayaan, punya menganut agama gini gitu ya. Menjalankan agama dengan baik gitu ya. Kemudian misalnya berkeluarga negaraan gitu ya. Misalnya demokrasi atau apa dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sikap-sikap yang nggak boleh dilakukan oleh anak-anak atau siswa-siswa itu juga harus diperkenalkan oleh siswa gitu ya, dari gurunya gitu ya. Jadi sikap-sikap itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh nggak boleh dilakukannya, nanti apa konsekuensinya, alasannya kenapa gitu ya. Itu. Kemudian kalau metafisika itu ngomongin soal ada nggak sih gitu ya. Kalau di sini artinya sesuatu itu sesuatu itu dia objeknya itu ada atau enggak gitu. Jadi objek kajian metafisika di dalam landasan metafisika di sini untuk pendidikan berarti bukan berarti maksudnya semata-mata apakah pendidikan itu ada atau tidak gitu ya. Tapi mungkin lebih ke pendidikan itu ada objeknya gitu. Pendidikan itu ada objeknya, artinya berarti sasarannya siapa? Sasarannya pasti ya siswa gitu ya. Karena siswa yang mau dididik di sini gitu ya. Nah, kemudian logika. Logika ini berarti kita bicara apakah masuk akal atau enggak. Masuk akal di sini misalnya cara-cara yang kita pakai nanti dalam pendidikan itu masuk akal enggak gitu. Terukur enggak gitu ya. Misalnya nih pendidikan di Indonesia itu meminta siswanya itu harus berpikir kritis gitu ya. Tapi cara yang dilakukan oleh guru di kelas itu dengan cara siswanya itu diminta untuk membaca buku saja gitu atau menulis saja gitu ceramah dari guru. Nah, itu nggak masuk akal gitu. Tujuan yang kita mau dapatkan kalau caranya seperti itu gitu ya. Nah, berarti kalau tujuannya itu siswanya harus diminta berpikir kritis, punya critical thinking gitu ya. Dia kritis melihat sesuatu gitu ya. Maka cara-cara belajarnya di kelas itu bukan hanya dia mendengarkan ceramah, tetapi metodenya bisa saja menggunakan misalnya metode problem based learning gitu, metode untuk siswanya itu memecahkan suatu masalah. Nah, itu logis gitu ya. Jadi kalau menurut landasan logika untuk filsafat pendidikan, logika itu melihat apakah cara misalnya itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita mau capai atau enggak gitu ya. Nah, adik-adik nanti bisa sambil belajar seperti ini gitu ya. Jadi kalian ketika mencari sesuatu, coba pakai prompt yang kalian itu bukan hanya misalnya meminta tolong carikan saya ini, tapi juga spesifik misalnya bahasanya yang mudah dimengerti atau seperti apa, sehingga nanti hasilnya juga akan keluar sama seperti saya seperti ini gitu ya. Ini lebih mudah dipahami dibandingkan kita banyak sekali mendapatkan hasil atau kayak jawaban-jawaban panjang tetapi kita nggak paham isinya gitu ya. Dengan seperti ini adik-adik bisa lebih memahami karena ini menggunakan bahasa anak-anak gitu ya, prompt-nya itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di materi hari ini memang sebenarnya kalian itu dikenalkan beberapa aliran filsafat pendidikan, tetapi tidak lebih detail untuk
pertemuan ini karena pertemuan di sesi kedua setelah UTS itu yang akan kalian detailkan satu-satu per pertemuan gitu ya. Untuk materi hari ini kalian hanya sebagai apa ya, pembuka saja, bahwa nanti ketika kalian masuk ke sesi 2 kalian akan belajar mengenai aliran filsafat pendidikan gitu ya. Nah, jadi kalau di materi pemakalah memang sudah ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang dikenalkan kepada kita, dan itu pasti setiap kelompok yang belum maju untuk sesi 1 bersama saya pasti akan dapat giliran untuk menyajikan dan menjelaskan gitu ya di pertemuan yang sesuai waktu majunya itu ya, mengenai pasti aliran-aliran ini gitu ya. Nah, aliran-aliran ini harapannya sebenarnya membuka wawasan kepada adik-adik bahwa setiap orang atau setiap pemikir itu punya bagaimana cara mereka itu pengen pendidikan itu terjadi gitu ya. Jadi kita harus punya kayak critical thinking atau kayak bertanya-tanya juga kenapa aliran-aliran ini nggak cuma satu aja kayak di dunia ini, kenapa banyak banget gitu ya. Sebenarnya itu yang mungkin bisa memantik kalian bertanya tadi gitu, kenapa misalnya ada banyak aliran di dunia ini gitu ya, aliran filsafat pendidikan, kenapa nggak cuma satu gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin dengan pertanyaan seperti itu kalian bisa mungkin lebih memudahkan kalian bahwa ternyata setiap orang atau setiap pemikir pendidikan atau setiap filsuf pendidikan itu punya goal atau kayak apa ya, masa depan pendidikan yang mereka inginkan gitu ya. Itu seperti apa? Itu pasti berbeda-beda tiap orangnya gitu ya. Sehingga lahirlah aliran-aliran ini gitu ya. Jadi tidak tanpa alasan ya aliran ini muncul begitu aja kayak ya udah pengen sok keren aja, enggak seperti itu. Tapi pasti ada alasannya kenapa aliran-aliran ini muncul gitu ya. Nah, di sini saya juga pakai prom yang sama gitu ya, pakai bahasa anak-anak di sini ya. Jadi aliran-aliran filsafat pendidikan yang tadi dijelaskan oleh pemakalah bahwa ada beberapa, ada perennialisme, esensialisme, pragmatis, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Jadi di sini nanti coba kalian bikin prompt seperti ini sehingga kalian bisa baca intinya itu apa gitu ya. Nah, saya ke kesimpulan aja. Kesimpulannya mana tadi? Jadi ini, kesimpulannya adalah setiap dari aliran-aliran ini punya ciri khas. Punya ciri khas, mereka itu punya kekhasan bagaimana pendidikan itu yang mereka mau gitu ya. Sehingga pasti berbeda antara satu aliran dengan aliran lain. Misalnya tentang pertama perennialisme. Perennialisme ini itu dari kata perennial. Perennial itu artinya abadi. Sesuatu itu berlaku sepanjang hayat gitu ya. Jadi mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pendidikan menurut orang yang mencetuskan aliran ini itu mereka mengatakan bahwa pendidikan itu nggak boleh berubah. Pendidikan itu abadi. Pendidikan itu harusnya yang diajarkan itu aja gitu. Karena menurut mereka misalnya sesuatu yang diajarkan itu dari zaman dulu sama zaman sekarang itu sama-sama pentingnya gitu ya. Jadi harus tetap dilestarikan sampai sekarang gitu ya. Itu perennialisme. Misalnya mata pelajaran apa yang perennialisme? Misalnya mungkin sampai sekarang kita ada mata pelajaran agama, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu ya, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi misalnya ketiga itu sampai sekarang masih ada gitu ya dari zaman dulu. Mungkin sebelum kalian lahir, zaman sebelum kemerdekaan mungkin ya, sampai sekarang gitu ya, bahwa ada 3 mata pelajaran ini diajarkan di sekolah-sekolah zaman dulu sampai yang sekarang gitu ya. Karena menurut mereka mata pelajaran ini itu yang harus tetap dilestarikan misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu alasannya. Nah, kemudian kalau esensialisme ini orang-orang yang cenderung menggunakan pendekatan aliran esensialisme itu artinya mereka itu hanya mengajarkan sesuatu yang esensial atau sesuatu yang penting-penting aja. Sesuatu yang nggak penting nggak usah diajarin gitu. Sesuatu yang nggak nggak diperlukan nggak usah diajarin. Jadi mungkin memang lebih terkesan mata pelajarannya juga nggak terlalu banyak gitu. Karena menurut mereka yang wajib-wajib aja yang diajarin. Mungkin yang nggak
penting atau yang nggak wajib bisa dipelajari oleh siswa di tempat lain gitu ya. Jadi di pendidikan misalnya di sekolah yang diajarin itu bukan yang nggak penting tapi yang pentingnya aja ya. Itu esensialisme. Kemudian kalau pragmatis ini adalah pembelajaran atau pendidikan yang mengutamakan sesuatu itu ada gunanya atau enggak gitu. Jadi misal kayak kalau zaman sekarang itu mungkin kalian tahu nggak kayak ada kurikulum, ada mata pelajaran di sekolah itu yang sekarang ditambahkan yaitu mata pelajaran coding gitu ya. Jadi siswa-siswa anak-anak sekolah itu belajar untuk dikenalkan bagaimana bahasa pemrograman. Nah, menurut aliran pragmatisme, jadi alasan kenapa ada mata pelajaran coding itu berguna untuk anak-anak karena kedepannya itu tempat pekerjaan atau kayak lapangan pekerjaan itu lebih banyak nanti yang diminta orang-orang yang bekerjanya itu lebih ke data science atau yang berhubungan dengan data gitu ya, berhubungan dengan logaritma teknologi device, elektronik dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau pragmatisme itu seperti itu gitu. Jadi mengajarkan sesuatu itu harus berguna gitu. Jadi yang diajarin, yang mereka pelajari itu harus mereka pakai gitu ya. Harus mereka pakai. Jadi bukan sekedar hafalan atau hanya dapat nilai aja, tapi harus bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu pragmatis. Kemudian kalau rekonstruksionisme ini pembelajaran ini alirannya ini lebih melihat bahwa pendidikan itu bisa saja berubah dari waktu ke waktu gitu. Entah mata pelajarannya yang ada yang diubah atau misalnya nilai-nilai yang harus diajarkan ke siswa ada yang diubah atau keterampilan harus ada yang diubah dan lain sebagainya. Jadi mereka itu harus melihat lagi misalnya zaman dulu gitu ya, zaman saya misalnya mata pelajaran yang harus diajarkan tuh ini gitu ya. Nah, tapi di zaman sekarang bisa saja ada yang diubah gitu. Atau ada juga yang sama gitu sebenarnya. Hanya saja yang membedakan rekonstruksionisme dengan yang lain itu orang-orang yang pakai aliran ini, mereka itu harus memikirkan gitu. Kalau misalnya pun mata pelajarannya sama yang diajarkan itu harus tahu alasannya kenapa, apakah masih relevan atau enggak. Tapi kalau misalnya dia berubah, alasannya berarti mata pelajaran itu tidak diajarkan lagi karena dia sudah tidak relevan gitu. Atau misalnya ada yang harus misalnya diprioritaskan gitu, mata pelajaran yang dianggapnya penting gitu ya. Jadi rekonstruksionisme itu artinya merekonstruksi atau menata ulang kembali sesuatu yang tadinya seperti ini menjadi seperti itu gitu ya. Jadi bisa saja ada yang diubah di situ gitu ya. Nah, kemudian eksistensialisme. Eksistensialisme ini juga setiap kita memahami sesuatu ini kita bisa lihat dari akar katanya yaitu eksistensi gitu. Artinya eksistensi yang dimaksud di sini adalah manusianya. Manusia itu setiap siswa itu punya punya jati dirinya masing-masing gitu ya. Punya nilai-nilai yang menurut mereka itu penting bagi mereka gitu. Penting bagi hidup mereka gitu ya. Nah, sehingga eksistensialisme itu lebih ke pembelajaran yang mungkin lebih individual gitu ya. Artinya setiap orang itu kan pasti punya kecenderungan menyukai sesuatu yang berbeda-beda gitu ya. Entah mata pelajaran yang dia sukai berbeda-beda atau misalnya cita-cita yang mereka pengen capai itu berbeda-beda sehingga nanti sekolah itu bisa memberikan program pendidikan yang khusus untuk setiap dari anak-anak ini gitu. Jadi tidak semua sama gitu. Jadi mungkin bisa saja di satu sekolah itu ada banyak kelas gitu ya. Jadi kelasnya itu tidak banyak siswanya karena pasti setiap siswa kan beda-beda kan pengelompokan mereka belajarnya gitu ya. Jadi akan lebih banyak mungkin kelas-kelas di situ dan setiap kelas mungkin bisa
bisa jadi ada satu orang saja di dalam situ atau ada beberapa yang sesuai dengan minat yang sama gitu ya. Jadi memang lebih individualis eksistensialisme karena memang mengejar keunikan atau kekhasan dari anak-anak ini gitu. Jadi mereka dibebaskan untuk mau belajar apa gitu ya, sesuai dengan mungkin cita-cita mereka, apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi seperti itu. Itu tambahan dari saya terkait materi hari ini sehingga adik-adik bisa mungkin nanti lebih belajar lagi apa namanya secara mandiri ya untuk mengeksplor apa aja nanti aliran-aliran ini gitu ya di sesi kedua bersama dosen baru gitu ya. Nah, ini terkait tambahan dari saya. Sekarang saya mau kasih lihat kalian mengenai ini ya. Saya kasih ini dulu. Saya kasih linknya dulu ke kalian, nanti kalian bisa buka di situ. Jadi linknya itu hanya saya kasih di sini aja, jadi saya tidak akan share ke WA group. Nanti kalau misalnya ada yang mau apa namanya simpan silakan ya. Tuh sudah saya kirimkan, silakan nanti disimpan dan mungkin bisa di-share ke teman-temannya gitu ya. Itu link untuk mengerjakan UTS ya. Jadi saya share lagi terkait soalnya. Nah, adik-adik semua, jadi ini sudah saya bikin soal pilihan ganda berjumlah 60. Jadi untuk materi hari ini tidak saya masukkan, jadi cuma sampai materi di pekan kemarin ya terkait pendidikan apa sejarah pendidikan itu ya. Kalau yang hari ini itu takutnya overlapping dengan materi di sesi kedua sehingga saya tidak akan masukkan ke sini gitu. Jadi ada 60 soal. Nah, kalian silakan perhatikan batas pengerjaannya. Jadi adik-adik semua, saya membolehkan kalian untuk buka buku ataupun mau ngerjain bareng-bareng silakan karena saya juga tidak bisa kontrol kalian mengerjakannya seperti apa di tempat masing-masing. Jadi silakan saja mau diskusi dan lain sebagainya, tetapi setiap dari kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian harus login ke Gmail kalian ya. Tuliskan nama dan NIM, silakan nanti dipilih satu jawaban yang menurut kalian benar ya. Setelah itu jangan lupa klik kirim. Nah, batas pengerjaannya itu sampai tanggal 24 Maret ya. Jadi 24 atau 25 sih gitu ya. Jadi buat dilihat aja di situ tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Tanggal 24 Maret. Jadi kalian harus perhatikan itu. Kalau misalnya lebih dari itu saya akan tutup aksesnya dan yang belum mengerjakan tentunya tidak akan bisa mengerjakan karena sudah saya tutup aksesnya. Gitu ya. Jadi ada kurang lebih 1 minggu kalian mengerjakan ini, silakan. Nanti kapan aja boleh, misalnya kalau mau sekarang setelah ini silakan aja gitu ya mengerjakan. Dan kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tentu nilainya 0 gitu ya karena batas pengerjaannya lama sekali ini ya. Jadi kalian silakan pergunakan waktu dengan baik gitu ya. Nah, setelah itu nanti silakan dibaca aja soal-soalnya gitu ya. Harapannya kalian bisa jawab karena itu yang kalian pelajari dari awal sampai sekarang gitu ya. Sampai di kemarin gitu ya. Kalau yang hari ini mungkin hanya sebagai tambahan saja materi tanpa saya evaluasi. Nah, jadi untuk adik-adik semua, untuk pemberitahuan terkait UTS tadi seperti itu. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan terkait mungkin teknis, silakan langsung ditanyakan aja ke saya. Jangan sampai kalian bertanyanya pada saat sudah selesai waktunya gitu ya. Itu sudah saya tidak fasilitasi lagi atau saya tidak bantu lagi jawab gitu ya. Nah, sehingga adik-adik di pekan depan, itu kan hari ini kan tanggal 18 ya, di pekan hari ini tanggal 18 pertemuan ke-7, jadi pekan depan itu di pertemuan ke-8, itu kalian tidak perlu lagi masuk seperti ini, kelas online ini, karena absensinya akan saya ambil
dari kalian mengerjakan UTS itu gitu ya. Jadi di tanggal 25 kita nggak masuk, mungkin nggak tahu udah libur atau belum juga di tanggal itu gitu ya. Nah, jadi tanggal 25 udah nggak masuk lagi, tetapi nanti minta tolong ke teman-teman di sini, karena kalian sudah peralihan ke dosen kedua, jadi harusnya kalian akan masuk bersama beliau itu di tanggal 1 April. Tapi karena 1 Aprilnya itu libur, nah silakan bisa mungkin bagaimana gitu menurut beliau, apakah diliburkan atau nanti cari waktu pengganti atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti tolong diinfokan bahwa beliau bisa masuk di tanggal 1 sampai seterusnya, 1 April sampai seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya misalnya kelompoknya apakah sudah ada atau belum, tuh makalahnya udah ada belum, pasti udah ada ya. Jadi kalian kan sudah mengerjakan makalah itu sampai selesai, jadi tinggal bilang aja misalnya makalahnya udah ada, kemudian kalian tinggal melanjutkan presentasi dan diskusi di sesi kedua itu gitu ya. Jadi mohon diingatkan Pak Akramnya gitu ya untuk bisa masuk nanti di tanggal 1 April dan lain sebagainya. Mungkin nanti punya kebijakan masing-masing gitu ya. Jadi mungkin entah beliau minta kalian bikin tugas selain dari yang saya minta di sesi ini, pasti itu kalian harus ikutin gitu ya. Kemudian untuk link Google Meet saya tidak akan sediakan lagi gitu ya. Jadi nanti mungkin beliau akan punya sendiri linknya gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bisa dipahamin. Kalaupun misalnya mau ditonton ulang lagi rekamannya silakan ya. Mungkin itu saja ya sesi bersama saya untuk mata kuliah ini. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan dari saya, kesalahan tutur kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan semoga bisa belajarnya, kesannya bisa menyenangkan, belajar filsafat ini gitu ya, dan kalian bisa gunakan kemampuan kalian gitu ya, di sesi kedua bersama beliau dengan lebih baik ya. Dan ya mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih banyak adik-adik sudah belajar bersama saya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.